Halo teman-teman, kembali lagi di Jago Prom Tips ya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 fitur Gemini yang sering terlewatkan oleh teman-teman dan sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan fitur ini untuk berbagai keperluan. Mari kita mulai. Inilah 4 fitur Gemini yang mungkin terlewat oleh teman-teman. Yang pertama ialah Notebook LM. Ini bukan teman-teman buka notebook LM ya, tapi buka Gemini lalu dihubungkan dengan notebook LM. Caranya adalah sebenarnya di pilihan plus add file ini ada pilihan notebook LM. Jika teman-teman buka notebook LM, nanti teman-teman akan diberikan pilihan notebook yang bisa teman-teman hubungkan. Contoh seperti saya akan pilih yang kedua. Klik add, nanti notebook LM itu akan menjadi sumber file yang akan teman-teman bisa prompting. Jadi teman-teman di sini bisa prompting misalnya biar cepat aja, summarize this notebook. Jadi Gemini akan membuat ringkasan dari notebook LM yang teman-teman panggil. Pada dasarnya semua data dari notebook LM bisa dibaca oleh Gemini. Nah ini teman-teman sudah ada ringkasannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa memakai trik ini jika teman-teman punya notebook LM dan teman-teman pengen promptingnya di Gemini. Fitur yang kedua ialah scheduler, task scheduler. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah task atau membuat sebuah aktivitas yang terschedule dengan prompting gitu ya di Gemini. Dan nanti ketika prompting misalnya saya minta berita tentang generatif AI setiap hari Selasa jam 7 pagi. Nah, itu akan teman-teman dibuatkan oleh Gemini seperti news digest ya. Jadi dicarikan berita-berita yang sesuai lalu dipush atau diberikan ke teman-teman setiap jam atau setiap waktu yang teman-teman minta. Caranya adalah tinggal prompting seperti biasa dan pilih thinking ya, pilih thinking untuk mengamankan akurasi saja. Buatkan misalnya gini, buatkan saya ringkasan berita tentang Gemini, model Gemini setiap hari Senin jam 7 pagi WIB. Jadi tinggal tulis begini saja. Nanti teman-teman setelah dijalankan promptnya, dia akan membuat sebuah schedule setiap hari Senin jam 7 pagi akan membuat ringkasan berita tentang model Gemini. Nah ini sudah berhasil ya, dengan ditandai dengan satu elemen yang seperti switch on dan off untuk menghidupkan dan mematikan ringkasan beritanya. Di sini juga teman-teman bisa melihat schedulernya, schedule yang sudah teman-teman bikin di schedule action ya. Ini saya memiliki 2 schedule action atau 2 tindakan yang dilakukan oleh Gemini dan akan dipush di tanggal yang atau jam yang saya minta. Yang ketiga adalah membuat musik. Jadi sebenarnya Gemini sekarang mirip seperti AI Suno, yaitu bisa membuat musik. Caranya adalah di bagian tools ini teman-teman pilih create music. Nah, ini teman-teman bisa memilih berbagai genre musik gitu ya, berbagai jenis musik. Tinggal teman-teman pilih salah satunya. Lalu teman-teman tinggal ketik prompt seperti biasa, seperti teman-teman kalau misalnya sudah pernah pakai Suno untuk membuat lagu ya tinggal ketik prompt seperti biasa. Buat anthem untuk Liga Futsal gitu ya. Pakai thinking juga biar lebih bagus hasilnya. Nah ini Gemini akan mengenerate lagu seperti yang dilakukan oleh Suno. Nah ini teman-teman seperti
seperti yang teman-teman lihat sudah selesai ya, lagunya sudah selesai. Ini sekitar maksimum 3 menit kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa membuat musik dengan Gemini, nggak cuma di AI seperti Suno. Yang terakhir ialah mengakses YouTube atau meringkas YouTube lewat aplikasi Gemini atau Gemini gitu ya. Jadi banyak yang belum tahu sebenarnya di Gemini kita bisa mengakses YouTube langsung tanpa memanggil atau tanpa mengkoneksikan ke YouTube seperti AI lain yang harus mengkoneksikan lewat konektor gitu ya. Jadi kita bisa langsung memanggil YouTube di sini. Caranya adalah teman-teman misalnya cari salah satu video yang pengen diringkas atau yang pengen dibedah gitu ya. Lalu buka Gemini, dan teman-teman tinggal tulis ringkas video ini gitu ya. Atau bisa juga prompt pakai tipe-tipe prompt yang lain. Jadi teman-teman tinggal jalankan, ingat pakai thinking saja biar lebih akurat. Nah ini Gemini akan langsung mengakses YouTube-nya dari Gemini gitu ya, dan dia akan meringkas semua bagian-bagian dari videonya, dan bahkan di sini videonya sudah di loading oleh Gemini dan kita bisa melihat bagian-bagian potongan-potongannya di timestamp yang mana gitu ya. Langsung bisa diklik misalnya 1.14 gitu. Nah dia langsung ke 1.14 teman-teman. Kita pindah ke 8.25. Nah ini 8.25 pindahnya videonya. Nah gitu teman-teman. Jadi kita sebenarnya bisa mengakses video YouTube dari Gemini. Misalnya teman-teman punya keperluan untuk pengen meringkas atau pengen mengetahui apa sih isi dari video YouTube tersebut, jadi nggak usah lagi ke YouTube, tinggal dapetin linknya lalu pindahkan saja linknya ke sini dengan cara seperti ini, dan bisa dengan prompt yang teman-teman pakai. Oke, sampai di sana saja tips dari saya tentang 4 fitur Gemini yang sering terlewatkan. Sampai jumpa di tips Jago Prompt berikutnya.